Keputusan 3 menteri yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Menteri PU terkait perizinan bangunan gedung ditindaklanjuti oleh seluruh pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tamu undangan sekalian dari pengusaha juga rekan-rekan sekalian yang berbahagia, izin kami menyampaikan. Selasa 14 Januari 2025, program layanan persetujuan bangunan gedung Kurbuk PBG Kurtup 10 jam selesai dan penyerahan sertifikat kepada penerima layanan PBG diresmikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Menteri Dalam Negeri. Peresmian ini berlangsung di Kota Tangerang dan diikuti oleh penjabat Wali Kota Malang Iwan Kurniawan STMM serta kepala daerah lain di Indonesia secara virtual melalui Zoom. BPHTB, yang kedua pembebasan retribusi PBG, dan yang ketiga percepatan layanan PBG. Untuk pembebasan BPHTB, pemerintah Kota Tangerang telah menetapkan peraturan Wali Kota Tangerang nomor 44 tahun 2024, di mana melalui perwar ini telah dilakukan pembebasan untuk BPHTB dengan nilai perolehan sebesar maksimal 185 juta. Dan juga untuk masyarakat dengan penghasilan rendah dengan kriteria 7 juta untuk yang belum menikah dan 8 juta yang sudah menikah. Serta luas lantai bangunan itu 36 meter untuk rumah susun dan 46 meter untuk bangunan swadaya. Pademangan Barat itu ada 50 kamar, 1 tower, luas lahannya ada 3.245 meter. Di sini dimungkinkan untuk ada penambahan 1 tower. Kemudian ada juga di Kemang Raya, ini 396 kamar, ada 4 tower dengan luas 8.760 meter. Kemudian yang terakhir yang baru terbangun ada di Cipta Gria Kedaung, ini izin nanti yang memperkenalkan Pak Menteri berdua untuk berkunjung dan sekaligus meresmikan. Ada 69 kamar, di sana 1 tower, nah luas lahannya 3.856,98 meter. Nah ini juga berpotensi untuk penambahan 2 tower. Ini sudah menjadi satu kompleks yang dimiliki oleh Pemda. Lanjut. Nah di samping penyediaan rumah susun, kami juga melakukan strategi lewat PH rumah tidak layak huni, di mana sampai dengan tahun 2024 kita sudah membangun 9.656 rumah tidak layak huni dengan anggaran per rumah 20 juta. Total anggaran yang sudah dikeluarkan 193 miliar 120 juta rupiah. Untuk tahun 2025 direncanakan untuk membangun 100 ya, atau mengembangkan rumah tidak layak huni sebanyak 1.000 rumah dengan anggaran 30 juta per rumah. Di total anggaran tahun 2020 ini sebesar 30 miliar rupiah. Lanjut. Nah, untuk membangun sarana prasarana di lingkungan, karena biasanya Bukit Lahu berada di pemukiman padat, kami membangun yang namanya 3 harmoni warga sebagai upaya Pemda untuk meredistribusi pasos-pasu ke pemukiman padat. Nah, Ria Harmoni Warga ini menjadi ruang terbuka hijau dan juga nanti sekaligus untuk implementasi program integrasi layanan primer, di mana integrasi layanan primer dari Kemenkes diharapkan Pustu yang menjadi titik sentralnya. Namun karena di Kota Tangerang Pustunya sudah berubah menjadi puskesmas, maka kita dorong ke Posyandu sebagai pusat integrasi layanan primer. Kemudian juga sesuai dengan surat edaran Pak Menteri, kita juga dorong di sini untuk revitalisasi Posyandu, dan terakhir kemarin oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan juga dilaunching Rumah Bersama Indonesia, sehingga ini kita bisa jadikan tempat. Kita mulai dengan Bapak Menteri PKP, Perumahan Kawasan Permukiman yang akan bersama kita intinya program perumahan yang merupakan arahan sebuah presiden. Kami persilakan Bapak Sirai. Terima kasih Bapak Mendagri yang kami hormati, Bapak PJ Gubernur Banten, jajaran Puspida Provinsi Banten yang kami hormati, juga Bapak Wali Kota Tangerang dan jajaran
Puspida Kota Tangerang yang saya hormati, sini juga hadir Wali Kota Tangerang Selatan terpilih ya Pak, warga Bapak juga nih, ya. Wali Kota Tangerang terpilih juga ada, Wah, selamat ya Pak ya. Ya. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait dalam sambutannya mengatakan, layanan perizinan bangunan gedung 10 jam ini merupakan program dari 3 menteri, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Menteri PU. 3 kementerian ini membuat surat keputusan bersama untuk percepat perizinan bangunan gedung sebagai upaya menindaklanjuti program kerja Presiden RI Prabowo Subianto. Seperti seminggu yang lalu, saya diminta untuk melaporkan kepada Bapak Presiden, Bapak Prabowo di sana. Saya sampaikan bagaimana jajaran Kementerian Dalam Negeri sangat membantu program 3 juta rumah. Tepuk tangan dong buat jajaran Mendagri yang luar biasa ya. Bisa saya rasakan betul. Boleh ditanyakan tadi yang PowerPoint aja yang dari Pak Prabowo aja tadi, saya minta tadi. Ya, di antaranya yang sudah kita lakukan, misalnya di Jakarta bersama dengan PJ Gubernur Jakarta dan jajaran, kita sudah bisa memindahkan relokasi warga-warga yang ada di bawah jembatan bisa ke rumah susun, karena para ujung tombak ini adalah para kepala daerah, dan kami juga sudah membuat SKB 3 menteri dengan inisiatif Bapak Mendagri, Bapak Menteri PU, dan kami sendiri, karena Pak Prabowo itu meminta kami untuk membuat kebijakan yang pro rakyat di semua sektor bidang kementerian kabinet Jokowi ini. Dan di sini kami tentunya adalah tagline-nya gotong royong membangun rumah untuk rakyat. Kemudian sesudah beberapa bulan ini saya berani menyampaikan berkat dukungan arahan Presiden Prabowo, Bapak Mendagri dan teman-teman kabinet, ini waktunya punya rumah. Karena narasinya sudah mulai ada. Karena kita tentu membuat dulu kebijakan-kebijakan, data, fakta yang seperti di Kota Tangerang ini. Besok di Sumedang. Jadi bagaimana Bapak Mendagri bisa membuat daerah-daerah itu berlomba-lomba berbuat kebaikan dan manfaat bagi rakyat dan di daerah masing-masing. Ini tentu adalah kompetisi yang sehat, persaingan yang sehat untuk berlomba-lomba berbuat manfaat di daerahnya masing-masing. Apa itu manfaatnya? Dari bayar menjadi gratis. Untuk biaya, 1, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BBHDB, yaitu dari 5% menjadi gratis. Kemudian bagaimana dari lambat menjadi cepat? Izin persetujuan bangunan gedung dari 45 hari. Waktu kita menandatangani SKB kurang lebih 2 bulan lalu di kantor Bapak Mendagri, itu kita buatnya dokumennya 10 hari. Ya, tapi hari ini di Kota Tangerang, ini Pak Nurdin ini luar biasa. Tadi saya dengar Pak Mendagri bilang akan dipromosikan naik jabatan, luar biasa ya. Ini benar-benar meritokrasi di Kementerian Dalam Negeri yang memang berprestasi, ya bisa dinaikkan jabatan. Ya saya kuping aja barusan, saya akan tiru ini. Kalau ada yang bagus-bagus nanti di kementerian saya juga seperti di Mendagri, saya mau naik jabatan juga, ya karena bagus ini. Ya. Saya pikir ini hal yang baik yang harus kita tiru karena berbasis kinerja, bukan berbasis karena hal-hal yang lainnya.
Jadi saya selamat nih Pak Mendagri, terima kasih luar biasa pencapaian Kementerian Dalam Negeri. Kita sudah bisa bicara sekarang. Ini waktunya punya rumah. Tolong juga mohon Bapak di sini Wali Kota Tangerang Selatan terpilih, Bapak Wali Kota Tangerang terpilih ya, dan teman-teman Musbida, mohon dibuat ini tagline di mana-mana yang ikut Zoom ini banyak. Ini waktunya punya rumah dengan adanya 4 alasan ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan menambah lagi. Yang gratis tidak jadi 3 tapi tambah lagi. Yang lambat jadi cepat juga akan ada tambah lagi. Yang ada masalah jadi tidak ada masalah lagi. Dan ini dimungkinkan antara undang-undang HKPD, hubungan keuangan pusat dan daerah. Di situ ada pasal yang menyebutkan ada pengecualian untuk penghapusan 2 jenis. Nah ini ya, pasal 44 ini dasar hukumnya. Ini nanti kami sharing paparan ini, silakan karena kan untuk pegangannya di bagian high untuk masyarakat kita rendah sesuai ketentuan perundang-undangan. Jadi disesuaikan untuk membayar BPHTB maupun PBG. Tapi ingat, bukan untuk semua, bukan untuk semua bangunan gedung, bukan. Tapi ada kriterianya, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, apa masalah itu rendah? Nomor 9. Tolong, slide nomor 9. Ini biar kita sama-sama clear. Ya. Siapa saja yang masuk? Jadi tidak semuanya dihapuskan. Saya paham ini adalah retribusi bangunan gedung, baik di BHTB maupun PBG, itu adalah salah satu sumber PAD daerah. Tapi jangan khawatir, kenapa yang dikenakan penghapusan itulah masyarakat berpenghasilan rendah. Kriteria lain ini yang untuk wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan seterusnya, penghasilan per bulannya itu adalah untuk tidak kawin yang persidangan 7 juta rupiah, yang sudah nikah 8 juta rupiah, dan kategori satu orang untuk peserta tabungan perumahan rakyat 8 juta rupiah. Di bawah ini mereka memiliki sesuai dengan SKB kami buat 3 menteri, maka mereka berhak untuk dihilangkan atau dihapuskan BPHTB-nya. Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mengapresiasi pemerintah daerah yang telah memberlakukan layanan persetujuan bangunan gedung. Ia berharap melalui layanan ini dapat mempermudah masyarakat dalam mengurus perizinan bangunan gedung. Untuk PBG, ternyata itu adalah untuk pengembangan rumahnya. Jadi semula tipe 36, tapi kemudian dikembangkan, dinaikkan 2 tingkat sehingga menjadi melebihi 48 meter persegi. Tetap dikenakan PBG. Tapi ada kebijakan yang ketiga, di samping menghapuskan BPHTB, perolehan atas hak tanah bangunan, dan kemudian menghapuskan retribusi persetujuan bangunan gedung. Untuk masyarakat yang kategori yang 3 ini, itu ada hal lain yang jadi keputusan kami bersama 3 menteri, yaitu mempercepat waktu pengurusan PBG yang menurut undang-undang semula 45 hari menjadi 10 hari. 10 hari ya. Kami sudah bertemu dengan sejumlah usaha asosiasi real estate. Itu teori 45 hari. Dalam praktek ada yang sampai 1 tahun, ada yang sampai 2 tahun. Oleh karena itulah kita sudah melakukan Zoom meeting berapa kali, dan ini yang mungkin yang ketiga kita melakukan Zoom meeting dengan rekan di daerah yang menggunakan ini untuk hadir untuk menyaksikan langsung dengan sistem yang dibuatnya, bisa membuatnya menjadi bukan 45 hari tapi bukan 10 jam, 10 hari tapi 10 jam, dan bahkan dalam praktek tadi bisa 4 jam. Nah ini oleh karena itulah saya memberikan apresiasi kepada
jajaran pemerintah Kabupaten Tangerang, saya ulangi, Kota Madia Tangerang, dan saya sudah sampaikan tadi, beliau ini adalah sebetulnya asal dari Kemendagri juga, sekretaris Dirjen Eselon 2. Saya sampaikan saya sudah mengajukan hal ini sudah saya tanda tangani untuk Presiden menjadi Eselon 1. Ya kalau di PNI itu tandanya dari kolonel langsung naik bidang 2, kira-kira gitu. Karena Eselon 1 bidang 2. Nah itu kemudian rekan-rekan sengaja hari ini kita datang ke Tangerang ini sebetulnya ingin mengetuk hati Bapak dan Ibu. Mungkin wah ini nanti ulangi hati saya. Pak Ara tadi menyampaikan, Pak Ara Sirait, masa kita mau nyari duit dari masyarakat berbasis rendah untuk kepentingan mereka yang lebih luas. Masih banyak peluang-peluang lain. Kan bukan hanya semua gedung bangunan, tapi yang hanya 3 kriteria itu yang tadi disampaikan. Ini kita sharing. Dan ini merupakan arahan dan program unggulan Pak Presiden yang pro rakyat. Kalau ditampilkan mungkin pada waktu mohon izin Pak Ara, ya, ini dia memberikan arahan langsung pada kami, pada Pak Ara terutama sebagai lead program ini. Tadi yang betul lebih dari 3 jam dia memberikan arahan minggu lalu pada kami semua. Dan Pak Ara didukung oleh Bu Menteri Keuangan, kami, ya, itu ada Menteri ATR, BPN, Menteri Bappenas. Ini spesifik mengenai masalah ini, pembangunan perumahan, termasuk masalah TBG, atau bangun gedung, prosedur bangun gedung, dan GPATB. Ada putih lagi yang lebih jelas itu kalau saya sudah kelihatan sebelahnya Pak Ara itu, di antara itu Sri Mulyani dan Pak Ara saya. Nah ini Bangka Belitung baru satu yang bergerak, Kabupaten Belitung Timur dan lanjutkan. Lampung ada 4, Lampung Tengah, Lampung Utara, Tulang Bawang, Kota Metro. DKI ada 2, DKI Pak visinya Pak Teguh. Karena DKI itu bupati wali kotanya semua di bawah kendali provinsi. Kemudian yang terbanyak adalah provinsi Jawa Barat, 14. Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bogor, Kabupaten Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Subang, Kota Bogor, Selain 15. Tambah lagi Kabupaten Sumedang sudah juga yang besok kita akan hadiri. Kota Bekasi, Kota Banjar, Kota Depok, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya. Banten ada 3, Kabupaten Lebak dan Kota Serang, Kota Tangerang. Jawa Tengah baru 8 dari 33 kalau salah. Batang, Brebes, Jepara, Karanganyar, Kendal, Pati, Purworejo, Pekalongan. Jogja baru 2, Gunung Kidul dan Sleman. Jawa Timur itu provinsinya paling banyak, 38 misalnya. Tapi baru 6 yang buat perkada. Kabupaten Bondowoso, Pacitan, Ponorogo, Blitar, Malang, Probolinggo. Bali baru 2, Buleleng dan Jemberana. Kalimantan Barat cukup banyak. Bengkayang, Ketapang, Landak, Sambas, Kadau, Sintang, Kota Pontianak. Kalimantan Tengah itu dia rupanya paling banyak juga, 8, paling banyak di Kalimantan. Barito Utara, Gunung Mas, Katingan, Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Pulau Pisau, Seruyan, Sukamal. Teman-teman yang sudah ada di yang 89 ini, pinjam 1, tinggal copy paste saja disesuaikan dengan masing-masing. Simpel sekali sebetulnya. Nah itulah rekan-rekan, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Nanti akan kita baca lagi bulan depan. Dan sekali lagi lah program ini baru perkada, belum nanti rekan-rekan juga bisa berkontribusi untuk melakukan program-program untuk perumahan. Kemudian juga dari Pak Andin, Pak Kapolres, semua. Ini adalah kerja timbok dari Kota Tangerang, dan kami pasti akan laporkan kepada Bapak Presiden. Dan untuk daerah lain kita tunggu. Mudah-mudahan ini cukup banyak yang hadir. Saya lihat 607 partisipan.
Ini tidak sendirian, ada yang bertiga, ada yang berempat, ada yang berlima, ada yang saya lihat ramai sekali ini di daerah mana ini? Beberapa kabupaten ini ya, banyak. Di Bali paling banyak sekali itu. Kalau kita rata-rata para ini ada 4 saja, 608 kali 4 ini yang jadi lebih kurang 2.000-an orang di Indonesia. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya. Semoga model yang ada di Kota Tangerang bisa direplika di daerah lain. Tapi kalau daerah lain juga membuat, saya nggak mau kalah sama Kota Tangerang. Saya membuat yang lebih simpel lagi, mudah bagi rakyat, dan kemudian waktunya lebih pendek lagi dari 4 jam. Nah itu saya akan datang ke Para lagi di sana. Betul, kami janji akan datang ke sana. Terima kasih banyak. Selamat membantu. Ini mau mengurus PBG ya? Untuk dari mulai awal 1 jam. Jadi bukan 4 jam ya? 1 jam selesai. Dari masukkan dokumen? Ya, dari mulai prosesnya Pak. Dari proses awal ya, sampai selesai 1 jam jam. selesai Pak. Luar biasa sekali. Pak Mendagri, ternyata kita punya birokrasi ya, Kementerian Dalam Negeri dan juga pelayanan publik di Kota Tangerang ini luar biasa. 2 bulan lalu kita hanya minta dari 45 hari jadi 10 hari. Hari ini Bapak Ibu sekalian, ini saya kasih lihat ya, Dek, dipegang aja deh, ya. Sudah bisa selesai dalam 1 jam PBG-nya. Saya pikir sesuai dengan Presiden Prabowo, ya mari kita melayani rakyat dengan hati dan profesional, membuat yang lama prosesnya menjadi cepat. Kalau ada yang tadinya bayar bisa gratis, kita buat gratis seperti PBG, BPATB, dan juga PPH. Saya pikir ini suatu hal yang luar biasa Pak. Saya sangat berterima kasih dengan publik di Kota Tangerang. Semoga diikuti kabupaten kota di seluruh Indonesia. Dan saya yakin dengan arahan Presiden Prabowo dan Bapak Mendagri, pasti pelayanan publik di Indonesia untuk rakyatnya akan lebih baik di waktu yang akan datang. Gimana perasaannya? Coba Senang sekali Pak. Ya, jadi proses berapa lama? Saya angka 4 jam Bapak. Angka 4 jam, oke, masih oke. Karena memang targetnya 4 jam. Tadi ada bisa 1 jam, mungkin ada beberapa persyaratan ya yang perlu dilengkapi sehingga jadi 4 jam. Tapi jauh lebih baik. Karena dulu 45 hari pun kadang-kadang yang makan dari pasir. Tapi yang dibuat dengan sistem di Kota Tangerang langsung online, masuk ke sistem tadi juga dimuka dari bisa 4 jam. Dan ini untuk luas tanah lantainya 90 meter lantai tanah bangunan 2 lantai total 68 berarti di atas 48 meter persegi. Artinya tetap dibayar, tapi cepat 4 jam. Ya, kalau di bawah 48 meter persegi, ya, luas apa namanya itu lantainya yaitu 0, tidak dibayar. Ya, tapi oke ya. Oke Bapak. Mungkin inilah programnya Presiden. Ucapkan terima kasih kepada dia. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo. Kami sangat terbantu sekali. Terima kasih banyak Bapak. Yuk, saya mau tanya. Ini sedikit ya, di Pak Mendagri. Kamu kan tanahnya berapa? Karena luas 90 Bapak. Bangunannya berapa? Bangunannya 48. Nah, berarti kan kamu bukan lagi kategori FPR. Jadi kamu juga harus membayar. Sementara usai mengikuti Zoom peresmian layanan perizinan bangunan gedung, PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan STMM mengatakan bahwa program ini merupakan terobosan baru dalam hal layanan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat. Pelayanan penerbitan perizinan bangunan gedung atau yang dulu disebut sebagai IMB biasanya membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan setahun.
lebih dipercepat menjadi 10 jam atau kurang dari 10 jam. PJ Wali Kota Malang menambahkan bahwa Kota Malang siap untuk mengimplementasikan sesuai arahan dari Mendagri. Pertama, ini juga hal yang baru yang kita lihat bersama, arahan dari Bapak Menteri Dalam Negeri dan arahan Menteri Perumahan Rakyat, di mana ada satu terobosan yang baru dari Kota Malang yang terkait dengan perizinan yang secara aturan tadinya 45 hari, kemudian ingin didorong untuk percepatan menjadi 10 hari, dan ternyata ada inovasi yang cukup baik diapresiasi oleh Pak Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perumahan di Kota Tangerang. Jadi 10 jam, bahkan ada yang 1 jam, bahkan ada yang 24. Nah, dari pembelajaran ini dan arahan dari Menteri Dalam Negeri, tentunya kami sangat terbuka dan berharap Kota Malang juga bisa menciptakan dan mengimplementasikan seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perumahan untuk bisa memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam rangka untuk memberikan perizinan PBG bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Nah, ini tadi kami sudah bincang-bincang dengan Pak Kadis PU bagaimana kita bisa menerapkan ini. Dan Alhamdulillah sebenarnya kita dengar dari pertemuan yang sebelumnya atau di media, Pak Menteri datang, kemudian dilakukan sosialisasi dan publikasi pada saat ini. Pak Kadis sudah mengutus timnya kemarin ya sampai ke PU, kemudian lanjut ke Tangerang untuk kita belajar dan mudah-mudahan bisa kita implementasikan. Hal yang baik tentunya kita akan contoh dan bisa kita terapkan di Kota Malang. Ada target Pak mungkin untuk targetnya secepat mungkin ya. Saya ingin Pak Kadis nanti melaporkan timnya dari hasil kunjungan ke Kota Tangerang. Kita lihat sistemnya seperti apa. Kita sebenarnya juga sudah punya mengintegrasikan. Kita coba implementasinya. Saya saat ini belum bisa memberikan target, tapi saya ingin mendapat laporan dulu dari tim Pak Kadis yang responnya cepat juga. Ada berita di koran, kemudian Pak Kadis kirim timnya ke Jakarta, ke PUPR, dan langsung ke Kota Tangerang. Dalam waktu yang secepat-cepatnya kami juga ingin menerapkan, karena itu kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat yang punya penghasilan rendah. Ada arahan lagi Pak, kalau di Kota Malang ini Ya. kan apa nanti yang berpenghasilan rendah di data Pak atau Ya. bagaimana untuk? Kalau yang pertama saya juga apresiasi, tadi kita lihat ada Pak Menteri sampaikan ada 86 daerah kabupaten kota yang sudah menyusun peraturan terkait dengan pembebasan retribusi PBG 0%. Nah, salah satunya Kota Malang juga sudah melakukan, di Jawa Timur hanya 6 ya kalau nggak salah. Bahkan di daerah-daerah lain provinsi banyak yang belum. Itu saya apresiasi. Kemudian arahan saya terkait dengan arahan Pak Menteri ini, kami akan lakukan langkah-langkah yang konkret di mana kita akan menerapkan juga apa yang menjadi arahan Bapak Menteri dan Menteri Perumahan. Secepatnya tadi kami bincang-bincang dengan Pak Kadis, coba buat semacam timeline-nya ya untuk kita bisa ini bukan hal yang susah menurut saya. Sistemnya kita juga sudah ada, contoh dari kota Tangerang juga sudah ada. Kita lihat replikasinya seperti apa, harusnya bisa kita terapkan. Gitu. Nanti ada ini nggak Pak, kayak buat perwalannya khusus kayak gitu untuk? Ya, kalau saat ini belum ada arahan untuk pembuatan perwal, karena sudah ada surat edaran bersama antara Menteri PU, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perumahan yang tadi kita lihat ya, sudah ada tahapan-tahapan dan kita tidak dimintakan untuk peraturan, tapi kita implementasikan. Karena sistem sudah ada, tinggal kebijakan ataupun kemauan dari pemerintah Kota Malang untuk bisa mengimplementasikan, memberikan pelayanan terbaik khususnya perizinan PBG. Peliputan acara ini dipersembahkan oleh Bagian Prokompim Setda Kota Malang. Simon Alfredo melaporkan.